Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan video pembelajaran pendidikan agama Islam. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bab 5, yaitu perkembangan Islam pada masa modern. Namun sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa dulu. Masa pembaharuan atau modern bagi dunia Islam adalah masa yang dimulai dari tahun 1800 Masehi sampai sekarang. Masa pembaharuan ditandai dengan adanya kesadaran umat Islam terhadap kelemahan dirinya dan adanya dorongan untuk memperoleh kemajuan dalam berbagai bidang, khususnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Pada masa pembaharuan ini telah muncul tokoh-tokoh pembaharu dan pemikir Islam di berbagai negara Islam. Pada awal masa pembaharuan, kondisi umat Islam secara politis berada di bawah penetrasi kolonialisme. Barulah pada pertengahan abad ke-20 Masehi, dunia Islam bangkit memerdekakan negaranya dari penjajahan bangsa Barat, yaitu bangsa Eropa. Nah, bagaimanakah perkembangan Islam pada masa modern, yaitu 1800 Masehi sampai sekarang? Mari kita pelajari bersama-sama dalam pembelajaran kali ini. Sejarah latar belakang perkembangan Islam masa modern tahun 1800 Masehi sampai sekarang. Benturan-benturan antara Islam dengan kekuatan Eropa menyadarkan umat Islam bahwa jauh tertinggal dengan Eropa. Dan yang merasakan pertama persoalan ini adalah kerajaan Turki Utsmani yang langsung menghadapi kekuatan Eropa pertama kali. Kesadaran tersebut membuat penguasa dan pejuang-pejuang Turki tergugah untuk belajar dari Eropa. Nah, guna pemulihan kembali kekuatan Islam, maka mengadakan suatu gerakan pembaharuan dengan mengevaluasi yang menjadi penyebab mundurnya Islam dan mencari ide-ide pembaharuan dan ilmu pengetahuan dari Barat. Gerakan pembaharuan tersebut antara lain, yang pertama, gerakan Wahabiyah yang diprakarsai oleh Muhammad Ibnu Abdul Wahab tahun 1703 sampai 1787 Masehi di Arabia. Kemudian Syekh Waliullah tahun 1703 sampai 1762 Masehi di India, dan gerakan Sanusiyah di Afrika Utara yang dikomandoi oleh Said Muhammad Sanusi dari Aljazair. Kemudian gerakan yang kedua yaitu gerakan penerjemahan karya-karya Barat ke dalam bahasa Islam dan pengiriman pelajar Muslim untuk belajar ke Eropa dan Inggris. Dalam gerakan pembaharuan sangat lekat dengan politik. Nah, ide politik yang pertama yaitu pan-islamisme atau persatuan Islam sedunia yang digencarkan oleh gerakan Wahabiyah dan Sanusiyah. Setelah itu diteruskan dengan lebih gencar oleh tokoh pemikir Islam yang bernama Jamaluddin Al-Afghani, yaitu tahun 1839 sampai 1897. Menurut Jamaluddin, untuk mempertahankan Islam harus meninggalkan perselisihan-perselisihan dan berjuang di bawah panji bersama, dan juga berusaha membangkitkan semangat lokal dan nasional negeri-negeri Islam. Dengan ide ini, ia dikenal atau mendapat julukan Bapak Nasionalisme dalam Islam.
Perkembangan seni dan budaya. Perkembangan seni dan budaya dapat dilihat dan dipelajari di berbagai negara Islam atau negara yang berpenduduk mayoritas umat Islam. Perkembangan seni dan budaya pada masa pembaharuan itu ada 3 bidang, yaitu yang pertama bidang arsitektur, yang kedua bidang sastra, dan yang ketiga bidang kaligrafi. Untuk bidang arsitektur, itu yang pertama ada masjid, yaitu Masjidil Haram yang ada di Mekah Al-Mukarramah, dan yang kedua Masjid Nabawi yang ada di Madinah Al-Munawwarah. Kemudian yang kedua ada bangunan arsitektur peninggalan dinasti Qatar, yaitu Istana Niaparan yang merupakan kediaman Syekh Muhammad Reza Pahlavi dan keluarganya. Kemudian ada penguburan Beheshti Zahara yang merupakan tempat dimakamkannya puluhan ribu pahlawan revolusi Islam. Berikutnya untuk bidang sastra. Pada masa pembaharuan telah bermunculan para sastrawan yang berkarya sastranya bersifat Islami di berbagai negara. Misalnya, yang pertama seorang sastrawan dan pemikir besar menjelang abad ke-20 Masehi telah lahir di Pakistan, yaitu tahun 1877, yang bernama Muhammad Iqbal. Ia telah menggunakan filsafat tentang puisi menggunakan bahasa Urdu dan Persia. Kemudian yang kedua, Mustafa Lutfi Al-Manfaluti tahun 1876, seorang sastrawan dan ulama Al-Azhar. Kemudian yang ketiga ada Dr. Muhammad Hussein Haikal yang lahir pada 1888, yang merupakan pengarang yang telah menulis Hayatu Muhammad. Kemudian yang keempat Jamil Siddiq Az-Zahawi yang lahir tahun 1863, seorang perintis sajak modern dan seorang penyair tua. Yang kelima Abdus Salam Al-Ujaili lahir 1918, merupakan seorang sastrawan di Suriah dan juga seorang dokter medis. Dan yang terakhir Aisyah Abdurrahman, seorang dokter dalam sastra klasik. Kemudian yang ketiga di bidang kaligrafi. Kata kaligrafi berasal dari bahasa Yunani kaligrafia atau kaligrapos yang berarti indah, yang gropo berarti tulisan. Jadi kaligrafi berarti indah yang mempunyai nilai estetis. Nah, perhatian umat Islam Indonesia terhadap seni kaligrafi cukup bagus. Hal ini ditandai antara lain diadakannya pameran lukisan kaligrafi nasional, kemudian diselenggarakannya musabaqah Khaf Indah Al-Quran dalam setiap MTQ. Perkembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi pada masa pembaharuan. Yang pertama, perkembangan kebudayaan masa pembaharuan. Bangsa Turki tercatat dalam sejarah Islam dengan keberhasilannya mendirikan 2 dinasti, yaitu dinasti Turki Saljuk dan dinasti Turki Utsmani. Kebudayaan Turki merupakan perpaduan antara kebudayaan Persia, Bizantium, dan Arab. Dari kebudayaan Persia, mereka banyak menerima ajaran-ajaran tentang etika dan tata krama kehidupan kerajaan atau organisasi pemerintahan. Prinsip kemiliteran mereka didapatkan dari Bizantium, sedangkan dari Arab mereka mendapat ajaran tentang prinsip ekonomi, kemasyarakatan, dan ilmu pengetahuan. Orang-orang Turki Utsmani dikenal sebagai bangsa yang senang dan mudah berasimilasi dengan bangsa lain dan bersikap terbuka terhadap kebudayaan luar. Para ilmuwan ketika itu tidak menonjol,
Namun demikian, mereka banyak berkiprah dalam pengembangan seni arsitektur Islam berupa bangunan-bangunan masjid yang indah seperti Masjid Sultan Muhammad Al-Fatih, Masjid Sulaiman, dan Masjid Abu Ayyub Al-Ansori. Masjid-masjid tersebut dihiasi pula dengan kaligrafi yang indah. Salah satu masjid yang terkenal dengan keindahan kaligrafinya adalah masjid yang awalnya berasal dari gereja Hagia Sophia. Islam dan kebudayaan tidak hanya merupakan warisan dari masa silam yang gemilang, namun juga satu kekuatan penting yang cukup diperhitungkan dunia dewasa ini. Al-Quran terus-menerus dibaca dan dikaji oleh kaum muslim. Budaya Islam pun tetap merupakan faktor pendorong dalam membentuk kehidupan manusia di permukaan bumi. Yang kedua, perkembangan ilmu pengetahuan masa pembaharuan. Islam merupakan agama yang sangat mendukung kemajuan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, Islam menghendaki manusia menjalankan kehidupan yang didasarkan pada iman dan akal. Kaum muslimin memiliki banyak sekali tokoh pembaharuan yang pokok-pokok pemikiran maupun jasa-jasanya di berbagai bidang telah memberikan sumbangsih bagi umat Islam di dunia. Tokoh-tokoh tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, Jamaluddin Al-Afghani. Gagasannya mengilhami kaum muslim Turki, Iran, Mesir, dan India. Meskipun sangat anti-imperialisme Eropa, ia mengagumi pencapaian ilmu pengetahuan Barat. 2. Muhammad Abduh dan Muhammad Rashid Ridho. Mereka berpendapat bahwa telah masuk berbagai macam bid'ah ke dalam ajaran-ajaran Islam yang sebenarnya. Bid'ah itulah yang menjauhkan masyarakat Islam dari jalan Islam yang sebenarnya. 3. Toha Hussein. Toha Hussein adalah seorang sejarawan dan filsuf yang sangat mendukung gagasan Muhammad Ali Pasha. Ia merupakan seorang pendukung modernis yang gigih. 4. Sayyid Qutb dan Yusuf Al-Qaradawi. Al-Qaradawi menekankan perbedaan modernisasi dan pembaratan. Jika modernisasi yang dimaksud bukan berarti upaya pembaratan dan memiliki batasan pada pemanfaatan ilmu pengetahuan modern serta penerapan teknologinya, maka Islam tidak menolaknya, bahkan mendukungnya. Kemudian yang kelima, Sir Sayyid Ahmad Khan. Sir Sayyid Ahmad Khan adalah pemikir yang menyerukan saintifikasi masyarakat muslim. Ahmad Khan menyerukan kaum muslim untuk meraih ilmu pengetahuan modern. Dan yang terakhir, yang keenam, Sir Muhammad Iqbal. Generasi awal abad ke-20 adalah Sir Muhammad Iqbal yang merupakan salah seorang muslim pertama di anak benua India yang sempat mendalami pemikiran barat modern dan mempunyai latar belakang pendidikan yang bercorak tradisional intelektual Islam. Perkembangan agama, politik, dan ekonomi. Yang pertama, perkembangan agama. Salah satu pelopor pembaharuan dalam dunia Islam Arab adalah Muhammad bin Abdul Wahhab yang berasal dari Najd, Saudi Arabia. Pemikiran yang dikemukakan oleh Muhammad bin Abdul Wahhab adalah upaya untuk memperbaiki kedudukan umat Islam saat itu. Paham tauhid mereka pada saat itu telah tercampur aduk oleh ajaran-ajaran thariqat yang sejak abad ke-13 tersebar luas di dunia Islam. Nah, untuk pokok-pokok pemikiran Muhammad bin Abdul Wahhab adalah sebagai berikut. Pertama, Tuhan yang harus disembah adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang menyembah selainnya telah dinyatakan sebagai musyrik. Kedua, meminta syafaat selain kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah syirik. Ketiga, bernazar kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala juga termasuk syirik.
Yang keempat, tidak percaya kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala merupakan kekufuran. Yang kelima, menafsirkan Al-Qur'an dengan takwil atau interpretasi bebas juga termasuk kekufuran. 6. Hanya Al-Qur'an dan hadis yang merupakan sumber asli ajaran-ajaran Islam. 7. Taklid kepada ulama tidak dibenarkan. Dan terakhir 8. Pintu ijtihad senantiasa terbuka dan tidak tertutup. Yang kedua, perkembangan politik. Dua agenda pembaharuan dalam masyarakat Islam tentang perkembangan politik ada dua, yaitu persoalan internasional politik Islam dan persoalan hubungan agama dengan konsep negara dalam Islam. Yang pertama, persoalan internasional politik Islam. Jamaluddin Al-Afghani merupakan tokoh utama penggagas internasionalisme Islam secara politik. Menurut Al-Afghani, umat Islam harus menyatukan barisan dan kekuatannya dalam satu bentuk pan-Islamisme. Hal ini menjadi sangat penting untuk membentengi diri umat Islam dan dominasi penjajah Barat. Kemudian yang kedua, persoalan hubungan agama dengan konsep negara dalam Islam. Respon umat Islam terhadap masalah ini muncul dalam 3 bentuk. Yang pertama, kalangan modernis, yang kedua, kalangan revivalis, dan yang ketiga, kalangan sekularis. Untuk yang pertama, kalangan revivalis mengatakan bahwa bentuk negara Islam harus dikembalikan ke dalam bentuk pengalaman awal sejarah umat Islam, yaitu sesuai dengan masa Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Menurut tokohnya, Abu A'la Al-Maududi, kedaulatan tertinggi dalam Islam adalah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Al-Qur'an harus menjadi konstitusi dasar suatu negara Islam. Nah, hal ini berbeda dengan pandangan kalangan modernis dan sekularis. Untuk kalangan modernis mengatakan bahwa bentuk negara Islam diserahkan sepenuhnya kepada kebutuhan zamannya masing-masing. Yang penting bahwa pengelolaan politiknya harus mempunyai landasan etika Islam yang kuat. Sedangkan yang kalangan ketiga, kalangan sekularis, mempunyai pandangan yang kontroversi dari kedua pendapat sebelumnya, yaitu revivalis dan modernis. Kalangan sekularis mengatakan bahwa mereka berpendapat Islam tidak mengatur masalah-masalah kenegaraan, tidak memerintahkan, dan juga tidak melarangnya. Nah, tadi persoalan di bidang politik pada saat masa pembaruan Islam. 3. Perkembangan ekonomi. Yang pertama, pada periode pertama, Turki Utsmani bertujuan menguasai beberapa jalur perdagangan dan sumber produktif. Turki Utsmani melakukan ekspansi ke Laut Hitam, Aegean, dan Laut Tengah. Kedua, berbagai produk dari Iran, Mesir, Syria membantu dalam menjadikan Turki Utsmani sebagai pusat perdagangan yang makmur. 3. Membuka rute haji dari Turki Utsmani ke Mekah. Kemudian 4. Penyediaan sarana kendaraan haji di Damaskus, Kairo, dan Baghdad yang menjadi kegiatan bisnis yang penting. 5. Dalam rentang abad 15 dan 16, Basrah menjadi pusat perdagangan terbesar di Anatolia, serta sebagai dermaga terbesar dalam pertukaran barang-barang. Yang terakhir, yang keenam, kota Istanbul dibangun dengan merekonstruksi beberapa institusi publik seperti sekolah, rumah sakit, tempat penginapan, dan pemandian.
Demikianlah materi pelajaran kita pada kesempatan kali ini tentang perkembangan Islam pada masa modern. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita Muslim yang cerdas dan Muslim yang berprestasi, sehingga kita bisa menjadi manusia yang bermanfaat, khususnya untuk sesama Muslim dan umumnya untuk semua manusia. Karena sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq dan hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.